Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Olahan Dapur, kali ini saya akan berbagi resep mengenai salah satu olahan dari produk kacang kedelai berupa tempe. Sebelum ke proses pengolahannya, saya akan berbagi sebuah informasi dari jurnal yang saya cari. Jurnal yang saya cari adalah dengan judul Proses Pembuatan Tempe Tradisional dari Aldini Alvina dan Dani Hamdani, Jurnal Pangan Halal volume 1 nomor 1 April 2019. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari hasil fermentasi kacang kedelai oleh kapang berjenis Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifera, dan Rhizopus arizus, yang secara umum mereka ini dikenal dengan kapang tempe. Dengan proses fermentasi yang terjadi pada kedelai yang telah menjadi tempe, membuat rasa tempe menjadi lebih enak dan nutrisinya mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan dengan kedelai yang dimakan tanpa melalui proses fermentasi. Nah, menurut Supardi dan Sukamto, proses fermentasi yang terjadi pada tempe merupakan proses fermentasi non-alkoholik, yaitu hasil fermentasi yang dihasilkan bukan merupakan alkohol, tetapi berbentuk asam amino atau asam organik, vitamin, dan sebagainya. Nah, itu tadi sedikit informasi mengenai tempe, semoga bermanfaat, dan selanjutnya kita menuju ke proses dan tahapan pembuatannya. Yuk disimak teman-teman. Dalam pembuatan tempe, bahan utama yang digunakan adalah kacang kedelai sebanyak 1 kg dan bahan tambahan berupa ragi tempe seberat 0,5% dari berat kedelai, yaitu sebanyak 50 gram atau sebanyak 5 sendok makan. Pembuatan tempe diawali dengan proses pencucian kedelai hingga diperoleh kedelai yang bersih dari kotoran. Kemudian dilakukan proses perebusan kedelai yang bertujuan sebagai proses hidrasi, yaitu penyerapan air sebanyak mungkin ke dalam biji kedelai sekaligus untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu proses pengupasan kulit kedelai. Setelah kulit kedelai terkelupas, lakukan pencucian lagi dan lakukan proses perendaman dalam air pada suhu kamar selama kurang lebih 22-24 jam. Tahap perendaman ini bertujuan agar bakteri asam laktat dapat tumbuh secara alami sehingga diperoleh kondisi asam yang sesuai dengan kondisi pertumbuhan jamur tempe. Setelah dilakukan proses perendaman selama 24 jam, lakukan pencucian untuk ketiga kalinya dan dilakukan proses perebusan kembali. Lalu, kacang kedelai yang sudah direbus ditiriskan dan juga didinginkan. Proses pendinginan dan penitisan kacang kedelai ini bertujuan agar didapatkan kondisi yang sesuai dengan perkembangbiakan ragi atau jamur tempe. Apabila kacang kedelai sudah dingin, kemudian dilakukan proses inokulasi atau peragian dengan ragi atau jamur tempe. Tahap peragian ini bertujuan agar proses fermentasi tempe dapat terjadi sesuai dengan yang dikehendaki. Proses peragian dilakukan dengan menaburkan serbuk ragi ke kedelai dan juga diaduk sampai merata ya teman-teman.
Setelah selesai dilakukan proses peragian, kedelai kemudian dibungkus dan ditempatkan ke dalam wadah untuk fermentasi. Pembungkusan kedelai untuk tempe kali ini saya lakukan dengan menggunakan daun pisang ya teman-teman. Kemudian setelah dilakukan pembungkusan, tempe disimpan dan ditempatkan dalam wadah fermentasi. Ditunggu selama kurang lebih 2 hari ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah tempe yang sudah dilakukan proses fermentasi atau proses pemeraman selama 2 hari. Yuk mari kita lihat. Nah teman-teman, untuk tempe yang sudah jadi memiliki ciri-ciri serabut yang berwarna putih dengan kedelai yang padat dan menyatu. Memproduksi tempe dari kacang kedelai ini dapat dikatakan berpotensi. Mengapa? Yang pertama, karena di lokasi tempat tinggal saya belum banyak yang memproduksi tempe. Yang kedua, untuk bahan utama pembuatan tempe yaitu kacang kedelai, murah dan mudah untuk didapatkan. Dan yang terakhir untuk pemasarannya. Di sekitar lokasi tempat tinggal saya terdapat pasar sehingga mudah untuk akses penjualannya. Nah teman-teman, sekian video tutorial pembuatan tempe dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.